Oke, baik teman-teman semuanya, ya kemarin tanggal 5 telah dilaksanakan sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto melawan KPK. Ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya. Pada sidang perdana kemarin tanggal 5, Hasto membacakan ada beberapa gugatan ya dirinya melawan KPK atas ditetapkannya sebagai tersangka. Hasto melawan yang bisanya mewek, nangis, curhat di medsos. Ya biasalah melawan karena takut kasus-kasus lainnya itu terbongkar. Kita sudah tahu pastinya ya, Harun Masiku sudah bertahun-tahun belum tertangkap, belum terpecahkan masalahnya selama ya mereka berkuasa. Saat ini ya KPK sudah tidak tertekan dengan kekuasaan mereka. Jadi ya kita tunggu saja sidang-sidang selanjutnya. Nah, hakim tunggal pun sudah mengumumkan nanti hasil dan keputusannya itu di tanggal 13 Februari tahun 2025. Kalau nggak salah ya, kalau nggak meleset ya. Nanti sidang-sidang selanjutnya juga ya kita tunggu dari kubu Hasto Kristianto ya menghadirkan saksi-saksi. Tetapi ya kita tunggu saja ya, apakah ini akan menjadi kemenangannya Hasto atau menjadi kemenangannya KPK. Tapi kalau Hasto menang, waduh ini geger segeger-gegernya. Tapi kalau KPK menang ya alhamdulillah ya, selama ini yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan itu terpecahkan ya. Misteri Harun Masiku belum tertangkap terpecahkan karena ya ulah kekuasaan mereka. Seperti apa sih keseruan dan kelucuan menurut Opung Parbelak teman-teman ya? Mari kita saksikan videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Kalian pasti menanti-nantikan berita tentang si Hasto kan? Iya kan? Yang ditunggu-tunggu. Sama kayak semalam juga aku nungguin terus sepanjang hari. Penasaran juga seperti apa sidangnya. Rupanya dari awal sampai akhir ku tonton, satu pun gak ada yang spesial. Gak paten gitu loh. Padahal Hakim Tunggal Jumianto mengatakan jadikanlah persidangan ini menjadi perdebatan hukum yang berbobot dan juga asik. Kayak mana asik isinya cuman pembacaan permohonan. Dari pihak si Hasto, dan itu pun diprotes oleh KPK. Ya, mengenai permohonan yang diperbaiki 2 kali, udah itu aja. Gitu aja. Tenang aja, masih ada sidang lanjutan. Aduh. Dan tahu nggak kalian ya? Di situ kebanyakan ya karena memang pembacaan permohonan dari pihak Hasto ya, memang itu agendanya ya. Jadi ada beberapa gugatan. Yang pertama itu pihak Hasto menggugat KPK ya dalam penetapannya sebagai tersangka karena apa? Karena ini mengandung unsur politisasi. Karena apa? Karena Hasto waktu zaman Bapak Jokowi selalu kritis terhadap pemerintahan. Kritis apanya? Lebih tepatnya bukan kritis, nyinyir. Beda kritis. Kritis itu waktu Akbar Tanjung kritik terhadap pemerintahan, ya kan? SBY juga kritik terhadap pemerintahan Bapak Jokowi, ya. Termasuk juga Yusuf Kala terkritik terhadap pemerintahan Jokowi, ya. Termasuk juga Bapak Prabowo kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Itu dia kritik berbobot, ini nyinyir. Karena apa? Nangis ngadu-ngadu di podcast. Ya, SBY, Prabowo, Yusuf Kala dan juga Akbar Tanjung nggak pernah nangis-nangis di podcast. Bukan kritik itu. Bukan kritik ya. Nyinyir, apa aja dinyinyirin. Jadi sebetulnya di situ pemerintahan, jujur aja, mau gimana pun modelmu itu nggak ambil pusing Hasto.
Karena nyinyirmu itu nggak ada guna dan nyinyirmu itu nggak dianggap. Jadi kalau dikatakan politisasi oleh karena Hasto sudah kritik terhadap pemerintahan sebelumnya, oh enggak. Ya karena apapun yang diucapkan Hasto itu memang memancing keributan gitu loh. Tapi kayaknya untuk negara ini kayaknya nggak terlalu terpengaruh. Enggak. Jadi sorry lah ya, nggak ada politisasi. Kalau dikatakan politisasi, enggak. Yakin lah enggak. Iyalah, Baru nggak yang ada. kedua, penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK, ya dinyatakan terkesan terburu-buru. Ini cuman ingat kata-kata terkesan. Kan begitu. Kawan itu jeleknya, tapi terkesan cantik. Karena bajunya bagus, make upnya bagus, rambutnya panjang, terkesan. Kan begitu. Pekerjaan ini terkesan rumit, tapi sebetulnya gampang kalau dikerjakan. Iya. Kan begitu. Jadi kesan itu bukan penilaian objektif, tapi penilaian subjektif. Ngerti? Ya. Ya karena apa? Nggak ada urusannya. Ya karena apa? Ya jadi mereka berpendapat terkesan terburu-buru karena ketua KPK baru saja diganti. Loh, apa urusannya? Walaupun ketua KPK baru saja diganti, tapi jabatan sebelumnya dia itu adalah direktur penyidikan. Jadi filenya si Hasto itu udah lama dia pegang. Kasusnya ini udah lama dia tangani. Kalaupun contohnya dia baru diangkat, misalnya dia bukan X dari penyidik KPK atau bukan X dari direktur ya penyidikan, ya kan dia kan bisa tanya sama penyidik yang lama. Masa nggak ada dokumen? Koordinasi. Iyalah. Enak aja ngomong terkesan terburu-buru. Kan kasusnya udah lama. Yang ketiga, ya pihak Hasto keberatan ya dengan cara-cara dari KPK yang terkesan menjebak. Kalau ini nggak terkesan, katanya memang menjebak. Kenapa? Karena waktu itu waktu tanggal 10 Juni, waktu Hasto diperiksa. Ya, waktu Hasto diperiksa, dia kan bawa asisten. Asistennya itu di bawah. Dia pegang tasnya Hasto yang isinya katanya HP sama buku-buku catatan, kan begitu. Nah, Purbobekti, ya, Rosa Purbobekti, waktu itu penyidik KPK, ya, dia pakai topi, dia pakai masker. Turun ke bawah, dipanggilnya si Kusnadi ini, asistennya si Hasto ini, dipanggil Pak Hasto ke atas. Otomatis naiklah dia ke atas, dibawalah ini barang-barangnya si Hasto. Di situ dibongkar di situ katanya digeledah paksa. Yang mereka permasalahkan bukan geledahnya. Yang mereka protes itu kenapa cara-caranya itu menjebak. Sekarang begini, mau dia pakai topi, mau dia pakai kerudung, mau dia pakai helm, mau dia pakai masker, mau dia pakai taplak meja, itu area KPK. Rosa Purbobekti langsung sendiri memanggil. Apanya menjebak? Kecuali kalau misalnya contohnya kalau menjebak itu, ya ini logika, akal sehat. Kalau Rosa Purbobekti, penyidik KPK waktu itu menyuruh office boy ya untuk untuk meminta kepada Kusnadi untuk naik ke atas, ya dipanggil Hasto, baru itu namanya menjebak. Kan begitu. Ini yang dipermasalahkan dia pakai topi, pakai masker.
Itu nggak alasan itu, ya kan? Ya kenapa nggak fokusnya kepada penggeledahan? Kan begitu, ya kan sama kayak polisi contohnya, ya. Kalau di kantor polisi, ya dibawa contohnya, ya. Aduh, aku susah kali kalau ngasih analogi kayak gini gitu loh. Karena mereka kan sangkal semua. Ini ada calon maling nih contohnya, ya kan? Polisi sudah menetapkan, sudah menjadikan orang ini DPO kan begitu. Nggak taunya menyerahkan diri. Ini konteks menyerahkan diri gitu Iya. kan. Otomatis semua barang-barang yang dibawanya itu mencurigakan. Iya. Iya kan gitu. Ini calon napi walaupun bawa pengacara kan begitu, ya kan? Otomatis ya kalau misalnya dilakukan penggeledahan kan dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk mencari barang bukti. Begitu, ya. Tapi kalau HP, jujur aja aku bilang sebodoh-bodohnya penyidik. Sorry ya. Sebodoh-bodohnya penyidik sudah pasti perhatiannya itu ke HP. Itu dia. Dan terbukti kan, kau sendiri mengakui bahwasanya kau yang menyuruh si Harun Masiku menenggelamkan HP ke dalam ke Air. dalam kali. Iya. Justru itu memperkuat, nggak tahu juga ya waktu itu mungkin ditanya bagaimana caramu menghilangkan bukti, ya menghilangkan alat bukti. Ya saya itu Pak menyuruh dia untuk menenggelamkan handphonenya Harun Masiku. Oh, begitu ya. Alright baby. Sekarang ambil HP-mu. Oh, enggak bisa toh Pak. Ya ini namanya HP ini barang pribadi. Loh memang barang pribadi Pak, tapi gimana pun juga Bapak itu harus kooperatif bersama dengan kami kan begitu. Oh, enggak bisa. Enggak iso. Enggak iso, itu aset pribadi Pak. Oh, bandel kau ya, kata kau di sini aja. Biar aku yang turun. Turun lah siapa namanya Rosa Purbobekti ini kan begitu. Karena dingin pakai topi. Karena dingin dia flu akhirnya pakai masker. Pakai masker. Turun dia ke bawah bukan untuk menjebak. Tapi memang yang namanya tim kuasa hukum ini ya, jujur aja gue bilang, aku yang gagalnya jadi pengacara betul. Semuanya disangkut pautkan. Jadi udah paham aku ke situ biar tahu. Jadi nggak ada itu terkesan menjebak itu cuma terkesan, tapi ndak ada menjebak itu ya. Selanjutnya mereka keberatan penetapan Hasto sebagai tersangka oleh karena apa? Karena ada 2 SPDP ya, ada surat SPDP. Yang pertama itu SPDP, tahu kalian SPDP? SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari KPK ke Kepala Kejaksaan ya. Jadi istilahnya mereka itu untuk melakukan penyidikan mereka koordinasi dulu kepada Kepala Kejaksaan kan begitu. Okay. Nah, yang mereka permasalahkan ya ada 2 SPDP. SPDP pertama itu SPDP obstruction of justice. Yang kedua terbit juga SPDP mengenai kasus suap. Ada 2. Kan begitu. Sekarang begini, daripada kau repot-repot bingung-bingung ya, kau langsung panggil kejaksaan. Kenapa bisa terbit 2 SPDP? Iya. Kenapa fokusnya bukan obstruction of justice? Kenapa jadi kasus penyuapan? Gitu. Nanti terang benderang ini. Kalau memang kejaksaan perlu dipanggil, bakalan dipanggil. Tenang. Belum selesai. Sabar. Ya, baru berikutnya. Ya. Jadi kalau untuk yang berikutnya ini, yang mereka itu menilai bahwasanya kasus waktu penyidikan itu ya yang dilakukan terhadap si Hasto, katanya tidak ada pertanyaan lain selain menanyakan biodata. Masa sih penyidikan cuma nanya biodata? Bagus lah. Bagus.
Karena memang kan waktu itu kan tidak ada rekaman, tidak ada apa, nggak tahu juga lah ya. Atau memang cuman kadang-kadang kan polisi kan begitu kan. Ya datang contohnya, dia ya misalnya dipanggil apa namanya, masih terduga. Ya kan? Jadi ini ketakutan ini Virto, kalian ketakutan ini ya. Jadi kepolisian kan bukannya bilang apa, dipanggil ke ruang interogasi ya. Nggak ada ditanya apa-apa itu. Diam aja. Otomatis itu kena apa namanya? Kena mental itu terduga itu. Ya, terduga itu kena mental karena apa? Berarti udah tahu orang ini kan begitu. Akhirnya ngaku sendiri. Kita nggak tahu juga waktu itu yang namanya Hasto ya. Mungkin ketika dia tanya biodata, ternyata yang dia jawab bukan cuma nama, alamat, tempat tanggal lahir, kesukaan, hobi, makanan favorit. Mungkin saja dia juga memberikan clue. Sekarang begini Bapak, kan tidak mungkin tidak ada yang mencatat waktu di gedung KPK. Kau baca dulu ya berita acaranya ya. Setelah itu kau pelajari dulu apa-apa saja yang sudah disampaikan Hasto. Masa sih cuman biodata? Ketik. Namanya siapa? Hasto Kristianto, Pak. Punya gelar? Punya, Pak. Apa gelarmu? Doktor. Nama istri? Tunggu Pak ya, saya telepon dulu istri saya ya. Bune, jenengmu sapa toh? Bojo asem. Nama istri sendiri lali. Oh, namanya Lali, Pak. Lali. Oke. Tepat tanggal lahir. Namanya Lali. Tepat tanggal lahir Pak, tanggal sekian, tahun sekian dan bulan sekian Pak di Jogja Pak. Oh di Jogja. Tik. Oh Jogja. Satu kampung kok sama Amin Rais. J Pak, J. Oh satu kampung. Pantesan. Sering komunikasi sama Amin Rais. Nggak pernah Pak. Masa nggak pernah sih? Iya Pak, kita kan beda aliran. Yes, banyak kali pertanyaan. Makanan favorit. Oke. Tergantung cuaca Pak. Oh tergantung cuaca. Kalau misalnya cuaca dingin. Oh saya paling seneng itu makan coto Makassar Pak. Soto Makassar. Kalau cuaca lagi panas? Kalau cuaca lagi panas Pak, itu saya paling enak tuh ngerujak sama minum cendol Pak, cendol dawet. Rujak, cendol dawet. Hobi. Ya hobi ngumpulin setoran Pak. Ngumpulin setoran. Yakin kalian 4 jam cuma ditanyain biodata? Enggak aja. Kalian kira orang bodoh kami semua? Ya, jadi itu dia. Jadi ya nanti kita tunggu lagi bagaimana hasil persidangan selanjutnya ya. Dan tahu enggak kalian, ada yang menarik dari persidangan antara Hasto dengan KPK. Di luar itu ada yang bakar-bakar ban. Ada pendemo. Pakai topeng Megawati, pakai topeng Hasto, pakai topeng siapa satu lagi itu Harun Masikunya. Ya, dari kalau nggak salah itu kayak forum pembela tanah air gitu namanya. Tapi sekarang aku jadi heran. Maksudnya begini, aku jadi tanda tanya kan begitu. Ini masa dari mana? Ini masa yang pro sama orang si Hasto atau yang kontra?
Ini agak mencurigakan ini. Karena sudah mulai meresahkan, sudah mulai membakar-bakar bambu dan juga sudah mulai membakar-bakar ban. Tapi untungnya langsung datang polisi, diambil racun api, dimatikan. Berarti kan kecil kali apinya itu. Iya kan, nggak perlu dipanggil pemadam kebakaran. Nggak perlu. Cuman diambil racun api. Itu dia. Jadi aku nggak, tapi kita hargai juga ya, kita hargai juga. Kalau memang mereka dari kelompok yang kontra dengan Hasto, ya kita hargai juga. Tapi kalau misalnya mereka pro, ya kan, ya mereka kalau masalah topeng itu kan bisa aja pura-pura. Aku nggak berani lebih lanjut lagi karena apa? Informasinya sedikit. Kan begitu. Tapi itulah kayak sepak bola. Sepak bola itu yang penting kalau di Indonesia itu bukan permainannya, kerusuhannya. Kita nggak tahu juga loh. Ada masa yang lain di sana tinggal telepon. Kan begitu. Koordinasilah sama orang dalam. Bagaimana? Gitu-gitu aja nih sidangnya. Iyanya masih amannya, masih. Oh ya udah kalau kayak gitu pulanglah kami. Ini misalnya, kalau misalnya menggambarkan ya kayak kemarin itu kan sidang Hasto kan yang datang siapa? Yang datang kan masa pendukungnya Hasto. Masa sekarang masa pendukung KPK? Walaupun mereka mengatakan negara ini tidak sedang baik-baik saja. Kami mendorong Harun Masiku supaya ditangkap. Kapan lagi mau ditangkap? Kapan lagi? Jangankan kalian yang bakar-bakar ban di sana, kami di sini pun nungguin. Iya, paling tidak terima kasih ya sudah mewakili perasaan kami. Aduh, oke lah kalau kayak gitu ya. Itu dulu dari Opung Parpelak ya. Kita akan ikuti sidang selanjutnya. Oke? Ya. Jadi, salam Parpelak, salam NKRI, harga mati. Oke, itu tadi teman-teman ya. Jadi kita tunggu sidang selanjutnya ya. Emang kemarin sidangnya terkesan biasa saja, tapi ya dari kubu mereka itu sudah mengklaim bahwa ini awal kemenangannya dari Hasto. Tapi kita tunggu saja ya sampai hakim tunggal itu mengetok palu ya pemenangnya KPK atau Hasto. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.